Hai guys, kumaha sadayana damang. Kembali lagi berjumpa dengan Babalim dalam channel Cawan Teh Babalim. Kali ini Babalim akan mengajak teman-teman semua berpetualang sketsa historis. Nah, dalam episode kali ini judulnya adalah Sarang Naga di Kota Bogor, Jilid 3. Semoga teman-teman tetap sehat, eling dan waspada dalam pandemi COVID-19 ini. Hayu, lanjutkan proses kita mencari sarang naga di Bogor. Ingat kan? Prince Aquaboci melanjutkan tugasnya menganalisa dan berkomunikasi dengan siapa gerangan sosok asap hitam di Bukit Sukaati. Aquaboci membakar kemenyan dan setanggi serta bubuk candana, kemudian sebuah cerutu disulutnya pula. Sekian lama ia berkomat-kamit, lalu ia bergumam, "Sampurasun." Tiba-tiba muncullah segumpal besar asap hitam di hadapan Aquaboci. Ia segera beranjali, menangkupkan dua telapak tangannya di dada. Aquaboci berujar, "Mohon izin yang saya hormati, bukan maksud lancang hendak mengganggu, namun perkenankan saya menjalankan tugas dari Istana Baitenzor." Asap hitam itu perlahan-lahan mulai luruh. Tampaklah seorang lelaki tampan, perawakan gagah. Bak seorang panglima tersenyum. Aquaboci bertanya, "Maafkan kelancangan saya, kiranya dengan siapa saya bersua?" Sosok gagah ini berujar dengan lembut penuh wibawa, "Aquaboci, ada apa mengundang Ingsun hadir di sini?" Ingsun adalah salah seorang panglima Pajajaran. Mata Aquaboci membesar. Perlahan tubuhnya sedikit membungkuk memberi hormat. "Oh, Raden Panglima, saya diminta Wakil Gubernur Jenderal menanyakan, apa gerangan asap hitam yang menyelimuti puncak Bukit Sukahati?" Sang panglima tertawa. Lalu ia melipat dua tangannya di dada dan berkata, "Ingsun hanya menjalankan ikrar yang sudah Ingsun buat sebagai laskar prajurit Pajajaran." Aquaboci lanjut bertanya, "Kalau boleh tahu apa ikrar Raden? Maafkan keberanian saya." Saat Ingsun hidup, mengamankan raja dan istana Pajajaran jadi tugas utama. Saat Ingsun moksa pun akan tetap menjaga salah satu lawang masuk istana. Aquaboci menimpali, "Hampura, Raden, namun zaman sudah berganti. Sekarang penguasa istana sudah beralih pada pemerintah VOC Belanda." Raden Panglima tersenyum. Aquaboci melanjutkan, "Bila Raden berkenan, bolehkah kiranya dicarikan jalan tengah terbaik supaya jalan tembus bisa dibangun dan bisa berguna buat banyak orang?" Raden Panglima menangkupkan dua telapak tangannya seraya memejamkan mata, seakan sedang melakukan komunikasi jarak jauh. Aura tubuhnya yang kekuningan ibarat gading yang bersinar terlihat penuh wibawa. Sekonyong-konyong ia berkata dengan lantang, "Baiklah, Ingsun akan mengalah, asalkan pekerjaan yang kalian lakukan berguna bagi banyak orang." Namun ikrar kadung keluar dari mulut Ingsun. Aquaboci menjawab segera, "Izinkan saya jadi penengah untuk menyampaikan permintaan Raden. Jiwa ragaku akan tetap jadi bagian dari bumi Pajajaran.
tugas mulia melindungi dan menjaga Dayeuh dari tangan-tangan jahat akan terus kulakoni hingga akhir masa. Kuburkan 2 kepala kerbau di dalam punden bekasku beristirahat terakhir. Muliakan relik jasadku dalam kotak kayu wangi. Lalu, bondong relikku untuk menginap 7 malam di sisi lingga Sri Baduga Mahadiraja dekat Pura Parahyangan Agung, Pajajaran. Baik, Raden, saya akan laksanakan. Apa gerangan ada permintaan lain? Ingsun akan bersemayam di sisi Cigomati. Ingsun akan tetap mengawasi tindak tanduk kalian agar menjaga Dayeuh dengan baik. Akan Aqua Boci sampaikan, Raden. Ong Awina Mastu. Raden Panglima bergumam dengan tegas. Izinkan saya menanyakan siapa nama Raden Panglima. Sebut saja diriku Rangga Gading. Seketika asap hitam memenuhi rumah Aqua Boci dan lenyap. Tinggal Aqua Boci termangu menatap wadah kemenyan dan setanggi yang terus menebar aroma cendana. Esoknya Aqua Boci segera berangkat menuju istana Baitensor. Setibanya di istana, ia langsung bertemu dengan wakil gubernur dan para komandan garnisun. Ia ceritakan semua pengalamannya. Agak sangsi sang wakil gubernur awalnya, namun melihat gestur wajah dan tubuh Aqua Boci yang jujur dan sungguh-sungguh, akhirnya sang wakil gubernur menyetujui syarat yang diminta Raden Panglima Rangga Gading. Diaturlah waktu yang tepat. Pekerjaan awal adalah membersihkan puncak bukit Sukahati. Ternyata benar, penggalian awal menemukan sisa sebuah tempat pemujaan kuno. Ada beberapa tonggak batu gunung yang tertimbun tanah, serta banyak pula terserak batu-batu kali bulat besar sebesar buah kelapa. Di beberapa titik, tersisa susunan tembok batu gunung yang sudah tertimbun letusan gunung Salak sebelumnya. Di titik tengah puncak bukit, ditemukan lempeng batu gunung besar seperti punden yang diungkap sang panglima. Selanjutnya, pada hari yang disepakati, relik jenazah sang panglima dimuliakan dalam kotak kayu cendana. Kemudian 2 kepala kerbau ditanamkan. Asap kemenyan, setanggi dan candana mengepul memenuhi bukit Sukahati. Disiapkanlah tandu yang dihias berbagai bunga. Disemayamkanlah kotak relik tersebut di atas tandu. Lalu berbondong-bondong warga membondong tandu Raden Panglima Rangga Gading menuju lingga Sri Baduga di area Pura Parahyangan Agung, Pajajaran. Itulah mungkin teman-teman asal muasal nama bondongan yang sekarang disebut Jalan Pahlawan di Kota Bogor. Saat tandu relik dan ratusan warga dikawal Aqua Boci dan officer Belanda mendekati area pura, di tengah cerahnya awan, suara petir menggelegar. Bak tabuhan tambur menyambut. Seorang panglima pulang dari medan perang. Tiba-tiba hujan gerimis halus membasahi seluruh pembondong Rangga Gading yang tandunya dipayungi payung sutra dari Tiongkok ini. Tiba di bekas reruntuhan Balai Kambang Pura Agung, aroma candana semakin menjadi. Disemayamkanlah tandu relik ini di sisi lingga Sri Baduga, dikawal officer Belanda, dan disambangi Aqua Boci untuk memanjatkan doa
dan mempersembahkan dupa wangi. Hingga usai malam ketujuh, relik Rangga Gading disemayamkan kembali di peristirahatan barunya. Sebuah lembah di sisi Kali Komati atau Cisadane sekarang. Persembahan sesajian berupa buah pinang berwarna kuning, kotak sirih, dan cerutu, serta kemenyan setanggi dan candana disiapkan oleh Aquaboci. Dan selanjutnya, jadi tradisi warga setempat. Lama-kelamaan, buah pinang ini tumbuh menjadi pohon pinang berwarna gading atau kuning. Mungkin inilah asal nama Cipinang Gading di sisi Cisadane, Bogor. Sedangkan Puri Parahyangan Agung Pajajaran mungkin letaknya adalah Istana Batu Tulis sekarang. Topografi yang rata dan berada di puncak jurang alam dengan pandangan langsung ke Gunung Salaka sebagai gunung suci Pajajaran, dipeluk oleh aliran sungai suci Gomati yang sekarang disebut Cisadane. Seorang panglima Pajajaran gagah perkasa, berkulit kuning. Mungkin beliau memiliki DNA orang Tionghoa, salah satu komunitas suku berkulit kuning yang terlanjur cinta dengan Taruma. Bagaimana proyek jalan tembusnya, Bah? Proyek ini berlanjut mulus, melengkapi akses dari salah satu alun-alun Pajajaran, alun-alun Sukahati, sekarang alun-alun Empang. Sampai jumpa di episode 4 Nyari Sarang Naga di Bogor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channel ini, supaya Babalim bisa terus hadirkan inspirasi masa lampau untuk masa depan kita semua. Ong Awinamastu Sampurasun.